Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk seluruh pengelola yang hadir pada acara Halal Bihalal tahun ini. Karena Halal Bihalal adalah ajang silaturahim. Sejauh ini, apakah kalian kenal pengelola terlama di BMTNU Kabupaten Bangkalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmaniyah. Saya ada di BMTNU sejak Oktober 2017 hingga saat ini April 2026. Jadi sudah jalan 9 tahun saya di BMTNU Jawa Timur. Nama saya Wildatul Fajaria. Saya di BMTNU sejak tahun 2017 dan sampai saat ini sudah 9 tahun. Nama saya Wadiullah, saya berada di BMT sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah 7 tahun lebih. Nama saya Rahmat Asmawi, masuk BMTNU sejak tahun 2018 sampai saat ini sudah mencapai 7 tahun. Saya Siti Fatimatuh Zahro. Saya di BMTNU dari tahun 2018 sampai hari ini. Kalau dihitung, saya ada di BMTNU 7 tahun berjalan. Nama saya Muhammad Dani. Saya di BMTNU mulai dari 2018 sampai saat ini berjalan 7 tahun lebih. Banyak sekali suka dan duka yang mereka lewati selama menjabat dan memilih berdiri teguh menjadi jiwa yang tangguh. Hal yang membuat saya senang berada di BMTNU waktu itu berkat BMTNU saya bisa memberangkatkan umroh orang tua saya. Hal yang paling saya senangi ketika berada di BMTNU adalah ketika mendengar anggota mengucapkan terima kasih karena merasa puas dengan pelayanan terbaik yang saya berikan. Ada ya. Yang membuat saya senang di BMTNU yaitu adalah ketika saya menyapa anggota BMTNU dan juga ketika saya makan bersama ala santri mengingatkan saya ketika saya ada di pondok. Hal yang menyenangkan bagi saya itu di waktu saya OJT, di mana awal mula gairah perjuangan saya muncul ketika ada di BMTNU Jawa Timur. Yang menyenangkan berada di BMTNU karena suasana kerjanya penuh dengan kekeluargaan. Banyaknya wawasan dan banyak kenalan. Kalau dukanya ada di BMTNU waktu itu awal-awal saya kerja di BMTNU bertepatan dengan bulan puasa. Di situ saya kehilangan sepeda motor yang di situ merupakan pemberian dari kakak saya. Waktu itu benar-benar diuji ya, sudah masih awal kerja di BMTNU sudah diuji seperti itu. Yang bikin saya sedih ketika berada di BMTNU cabang 10 melihat atap yang sudah keropos sehingga menyebabkan bocor. Mengingatkan saya bahwa saya itu merasa sudah lama berada di BMTNU. Tapi saya belum maksimal memberikan apapun ke BMTNU. Hal yang menyedihkan selama di BMTNU, saya sadar teman-teman seperjuangan saya telah berhenti dan menyisakan saya dengan Pak Rahmat. Ketika saya tidak mampu membuat cabang saya tidak sama dengan cabang yang lainnya. Dari mereka kita bisa belajar arti bertahan dan memilih setia di BMTNU. Yang membuat saya bertahan di BMTNU sampai saat ini karena saya sudah merasa nyaman. Meskipun waktu itu awal-awal saya di BMTNU saya disuruh berhenti oleh keluarga karena gaji pokoknya dulu cuma 20.000. Yang membuat saya bertahan di BMTNU yaitu karena sistem kerjanya dibangun dari asas kekeluargaan. Saya bertahan berada di BMTNU Jawa Timur ini dikarenakan saya kira BMTNU itu butuh kepada saya. Ternyata lama-kelamaan saya yang butuh kepada BMTNU. Yang membuat saya bertahan di BMTNU sampai saat ini dikarenakan kami sekeluarga berkomitmen untuk menggantungkan diri kehidupan kami di BMTNU Jawa Timur. Alasan saya bertahan di BMTNU adalah saya sangat menyayangkan jika hal yang saya mulai dari nol harus ditinggalkan.
Karena di luar sana mencari pekerjaan susah dan BMTNU menganggap saya sebagai keluarga. Yang membuat saya setia di BMTNU itu karena suasana kerjanya yang nyaman dan juga BMTNU itu peduli kepada pengelolanya. Dan yang membuat saya setia kepada BMTNU hingga saat ini karena BMTNU memberikan kenyamanan dan ketenangan. Yang membuat saya setia ke BMTNU yaitu adalah karena menimbulkan kenyamanan dan ketenangan bagi kami. Yang membuat saya setia di BMTNU dikarenakan banyak jasa-jasa BMTNU yang tidak ternilai harganya, bahkan dengan nominal sekalipun. Hal yang membuat saya setia di BMTNU karena saya rasa di tempat kerja yang lain tidak mungkin seperhatian seperti BMTNU. Sekalipun saya banyak salahnya, BMTNU selalu memaafkan. Dan yang terakhir, karena kalau Lebaran BMTNU liburnya lama. Bicara soal setia dan bertahan, kita tidak pernah lupa untuk meminta maaf dan berterima kasih kepada Direktur Utama, Direksi, Pengurus, Manajer Area, dan Pengelola yang lain. Tapi, kapan terakhir kali kita mengucapkan terima kasih kepada kantor kita sendiri? Jangan-jangan kita sampai saat ini lupa meminta maaf kepada kantor kita sendiri. Lebih-lebih pada setiap alat kantor yang kita pakai dan tidak sengaja kita rusak. Pernahkah di sela-sela rintihan doa yang kita harapkan, kita menyelipkan nama BMTNU yang menjadi rumah, canda, tawa, dan persaudaraan kita sejauh ini? Ingatlah teman seperjuanganku, kita memang tidak pernah lupa untuk beretika dan memasang senyuman terbaik kepada Direktur Utama, Pengurus, Direksi, Manajer Area, Kepala Cabang, dan pengelola yang lain. Jangan lupa beretikalah kepada tempat kerja dan bertata krama kepada tugas, pokok, dan fungsi kita. Sadarlah saudara perjuanganku, BMTNU jangan hanya dijadikan fasilitas untuk membuatmu sukses, tapi jadikanlah rumah yang patut kita syukuri dan berterima kasih dengan menjaga, merawat, dan memperindah suasananya. BMTNU-ku, dari lagu yang akan kami persembahkan kali ini, ingin sekali kami ucapkan terima kasih BMTNU.